Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu dalam pengajaran online malam hari ini. Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, sehat, dipelihara Tuhan, dan terlebih tetap semangat karena saya percaya di dalam Yesus pasti lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa lebih dulu untuk mengawali pengajaran online malam hari ini. Mari saya ajak kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat malam ini, kesempatan kami boleh berjumpa, kembali kami boleh bertemu, berfellowship sekalipun lewat udara. Tapi kami percaya Roh-Mu yang mempersatukan kami, sehingga kami boleh belajar kebenaran firman-Mu kembali Tuhan. Mari berkata-kata bagi kami semua Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba berdoa buat setiap pribadi dimanapun berada, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah mereka juga, memberi hikmat pengertian, sehingga apa yang disampaikan boleh diterima, dilakukan, dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman yang sungguh. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tema pengajaran kita malam hari ini berjudul Doa Sepakat. Saudara, saya rindu sampaikan pengajaran ini karena saya percaya bahwa hari-hari ini kita perlu menaikkan banyak doa-doa yang sepakat untuk bangsa dan negara kita Indonesia, terlebih untuk situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, di mana kita menyaksikan dan kita melihat mendengar bahwa pandemi masih terus berlangsung, bahkan pergerakannya semakin masif, fluktuatif ya. Ada banyak kota-kota besar yang hari-hari ini juga sedang dilanda kembali dengan adanya varian-varian baru. Untuk itu perlu setiap kita, anak-anak Tuhan dimanapun berada, kita boleh menaikkan doa-doa syafaat atau doa-doa sepakat supaya keadaan boleh semakin reda dan semakin baik. Nah, untuk itu saudara, saya tertarik untuk sampaikan lebih dulu tentang doa, bahwa hari-hari ini kita harus banyak menaikkan doa atau kita harus berdoa. Nah, berikut mungkin sedikit gambaran atau sedikit pengertian apa itu berdoa dan bagaimana berdoa mungkin ya. Berdoa berarti berbicara. Berdoa berarti menjalin persekutuan dengan Tuhan. Berdoa berarti membangun kedekatan dengan Dia. Berdoa berarti tinggal di dalam Dia. Setelah ada banyak pengertian tentang berdoa. Jadi kita bisa mengambil salah satu dari pengertian-pengertian yang tadi saya sudah sebutkan di atas. Dan yang paling penting adalah ada kalanya ketika kita menghampiri Tuhan bukan meminta sesuatu kepada Dia, tetapi hanya untuk bercakap-cakap dengan Dia dan menikmati hadirat-Nya. Sesungguhnya itulah inti dari sebuah doa. Ya, bukan hanya sekedar menaikkan permohonan, tapi lebih kepada membangun keintiman dengan Tuhan. Matius 18 ayat 19 dikatakan, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka, itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ya, Matius 18 ayat 19. Nah, di sini ada dikatakan jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ada beberapa kondisi untuk doa dijawab, dikabulkan oleh Tuhan. Nah, di ayat ini, konteks ayat ini adalah doa yang dijawab adalah ketika doa itu dinaikkan
secara sepakat. Artinya ada partner doa. Lebih dari satu yang berdoa, Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan jika dua orang lebih dari satu, ya, ada partner doa yang menaikkan doa bersama, maka doanya akan dikabulkan Tuhan. Nah, kata sepakat dalam bahasa Inggris dikatakan agree, yang berarti setuju. Dalam bahasa Yunani bicara tentang harmoni, keharmonisan. Bicara tentang sesuai dengan, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada hal-hal yang perlu kita ketahui, pelajari bagaimana supaya doa itu didengar, dikabulkan oleh Tuhan. Yang pertama, arti kata sepakat yang pertama adalah sepakat dengan pokok doanya, sepakat dengan permohonan doanya. Penting sekali untuk doa dijawab itu adalah ketika saudara dan saya sepakat atau sesuai atau setuju dengan permohonan doa atau pokok doa yang akan kita naikkan di hadapan Tuhan, yang akan kita panjatkan di hadapan Tuhan. Nah, hal ini harus disepakati dulu. Karena syarat utamanya adalah jika dua orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga. Artinya tidak bisa kalau saudara membangun satu doa sepakat bersama dengan rekan atau pasangan suami istri, tetapi saudara suami istri tidak mempunyai kesepakatan tentang pokok doanya. Masing-masing punya pokok doa sendiri. Masing-masing punya permohonan doa sendiri. Nah, maka itu tidak sesuai dengan kriteria atau ketentuan atau syarat utama dari doa sepakat. Syarat utama dari doa sepakat adalah ketika pokok doanya sama, disetujui bersama-sama, disepakati bersama-sama. Ya. Pasangan suami istri menaikkan doa syafaat, maka ketika doa itu dinaikkan, permohonannya harus satu. Ya. Permohonan itu menjadi permohonan suami, menjadi permohonan juga istri. Ya. Contoh soal misalnya ketika mereka merindukan sebuah rumah, maka mereka harus sepakat dulu bentuk rumahnya seperti apa, model rumahnya seperti apa, luasnya seberapa. Nah, itu harus disepakati. Tidak bisa kalau hal yang kecil seperti itu mereka punya gambaran masing-masing. Oh, saya mau punya rumah yang tingkat, sementara yang istri mungkin jangan yang tingkat, karena kalau tingkat itu susah bersihinnya, sulit bersihinnya, capek bersihinnya dan sebagainya, saudara ya. Maka tidak ada kesepakatan, Bapak Ibu Saudara ya. Tidak ada persetujuan, tidak ada kesesuaian, tidak ada keharmonian. Makanya diutamakan, dipentingkan adalah sepakat dulu dengan pokok doanya. Baru Alkitab katakan permohonan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Hal yang simpel, Bapak Ibu Saudara. Begitu juga dalam persoalan yang lain, masalah yang lain, pergumulan yang lain. Maka pasangan suami istri atau mungkin kelompok harus sepakat, harus fokus. Kalau saya ingat dengan di kitab Esther, bagaimana pada saat itu bangsa Yahudi sedang terancam akan dibinasakan. Mordekai mengingatkan kepada Esther yang saat itu ada di istana untuk bergerak, untuk mendatangi ke raja mohon belas kasihan.
Nah, apa yang dikatakan oleh Esther itu merupakan satu pokok doa. Ya. Esther katakan, baik, aku akan menghadap sekalipun resikonya mati. Satu hal yang Esther minta, biar mereka semua bangsa Yahudi yang ada pada saat itu berpuasa, merendahkan diri, minta belas kasihan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Nah, saudara, seperti itulah arti kata sepakat yang sesungguhnya di mata Tuhan. Jadi semua yang terlibat di dalam doa, mereka harus benar-benar fokus dengan satu permohonan doa yang sudah disepakati. Dan saudara, ketika itu terjadi, maka Alkitab mencatat Bapakku yang di surga akan mengabulkannya. Biasanya doa sepakat ini untuk sesuatu yang urgent, untuk sesuatu yang penting dalam arti tentang kehidupan, tentang iman percaya, tentang kelangsungan sebuah kehidupan. Nah, saudara, yang kedua, kata sepakat yang kedua itu bicara tentang doa bersama di tempat dan waktu yang khusus. Kisah Rasul pasal yang ketiga, Alkitab mencatat, Kisah Rasul pasal yang ketiga, dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat bahwa ada waktu sembayang. Adat istiadat di Israel pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, mengatakan bahwa pukul 3 sore itu merupakan satu waktu untuk menaikkan doa. Sudah merupakan satu adat istiadat dari bangsa Yahudi di sana. Nah, kita melihat bahwa Petrus dan Yohanes dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Kata sepakat juga berbicara tentang sepakat dengan waktu yang ditentukan untuk berdoa bersama-sama. Kata sepakat juga berbicara tentang tempat yang dipilih untuk kita berdoa bersama-sama. Saudara, Kisah Rasul ini mengatakan bahwa kebiasaan di sana adalah, apalagi setelah salib dan kebangkitan Yesus, maka orang-orang mulai ke bait Allah untuk berdoa. Dan di sana ada waktu-waktu khusus untuk sembahyang, untuk berdoa. Imam besar biasanya ada di sana, menyediakan tempat waktu dan menaikkan doa-doa. Ini menjadi pelajaran yang penting buat Bapak, Ibu, dan kita semua. Kalau memang kita mau menaikkan doa syafaat, maka yang kedua, kita harus mencari waktu yang tepat bersama-sama. Artinya itu secara konstan ya. Jadi waktunya itu tetap seperti ini, jam 3 petang, jam 3 petang, setiap hari jam 3 petang, jam 3 petang, jam 3 petang. Nah, yang kedua adalah tempatnya sama, bait suci, bait suci, bait suci. Saudara dan saya bisa melakukan tidak hanya di bait suci, tetapi mungkin di satu tempat yang kita sudah sepakati. Ya. Yang saya tangkap adalah tidak bisa, kalau selama ini mungkin kita ada pemikiran, oh ya kita doa di udara, ketemu di udara, sepakat di udara. Ya. Bapak Ibu Saudara, tapi kalau saya memperhatikan ayat firman Tuhan, maka
itu mesti dikoreksi. Tuhan menghendaki untuk ketika doa sepakat, kita ada di satu tempat, kita berkumpul bersama-sama, kita menaikkan doa bersama-sama pada jam yang sama, di tempat yang sama. Yohanes 15 berkatakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, artinya di satu tempat. Maka syarat yang kedua adalah doa dikabulkan ketika saudara punya jam yang sama setiap harinya, waktu sembahyang yang sama setiap harinya. Karena doa itu merupakan satu disiplin. Doa itu merupakan satu hasrat diri, Bapak Ibu Saudara. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita memang pribadi yang bisa disiplin, maka bukan satu kesulitan untuk kita ada di jam yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama untuk sepakat berdoa. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, arti kata sepakat yang ketiga adalah terus menerus secara rutin. Kembali ke Kisah Rasul 3 ayat 1 dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Naiklah Petrus dan Yohanes. Dalam terjemahan aslinya keberadaan mereka ini selalu bersama-sama. Berpergian selalu bersama-sama. Mereka selalu jalan bersama-sama. Mereka selalu ada di waktu, di tempat bersama-sama. Sehingga yang ketiga punya arti bahwa sepakat itu bicara terus-menerus. Bicara kontinuitas. Tidak hanya temporer, tapi terus dilakukan terus-menerus. Jadi persyaratan-persyaratan ini harus kita mengerti dan harus kita pahami. Untuk sebuah doa yang dijawab Tuhan, maka kita perlu partner, kita perlu mitra, kita perlu sesama kita. Supaya kita bisa menaikkan doa, saudara. Karena syaratnya kan jika 2 orang, berarti harus lebih dari 1. Sehingga Bapak Ibu Saudara perlu punya rekan, partner, mitra, orang yang sesuai, orang yang setuju, orang yang sehati dengan Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara menemukan, maka masuk pada poin yang lebih lagi, sepakatnya itu harus dengan pokok doanya harus sepakat, permohonan doanya harus sepakat. Kemudian waktu, jam, tempat harus sepakat di mana, dan itu dilakukan terus menerus. Ketika pribadi-pribadi yang mau disiplin dan punya hasrat ini sepakat, saya percaya firman Tuhan digenapi. Permohonan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saya berdoa biar renungan yang singkat, pengajaran yang singkat memberkati Bapak Ibu Saudara. Untuk saudara mulai praktek dalam kehidupan sehari-hari. Saudara ambil waktu bersama pasangan saudara, bersama anggota keluarga saudara, untuk mulai membangun doa sepakat. Mulai membentuk doa sepakat. Sama halnya seperti Bapak Ibu mendengar pengajaran online setiap hari Kamis. Ini merupakan satu pembelajaran untuk saudara disiplin. Menyiapkan waktu setiap jam 7 malam hari Kamis untuk mendengar pengajaran. Saudara bisa tingkatkan lagi, dilanjutkan lagi setelah pengajaran. Saudara mulai membangun kelompok doa, saudara mulai membangun doa sepakat. Dan saya percaya saudara akan menyaksikan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Semoga pengajaran ini memberkati buat Bapak Ibu Saudara semua.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Meteraikan pengajaran-Mu, buat kami mengerti, mampukan kami untuk sepakat dalam segala sesuatunya. Hamba berdoa, Tuhan mendengar doa-doa yang dinaikkan umat-Mu, dimanapun mereka berada, ketika mereka sepakat nyatakan firman-Mu, ya dan amin. Terpuji nama-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.